Selamat pagi, perkenalkan saya Bita sebagai akademisi yang bertugas pada hari ini untuk mengatur kondisi pola makan Bapak. Nah, apakah benar ini dengan Bapak Heri? Ya, benar sekali saya Bapak Heri. Oke Bapak, baik, terima kasih. Sebelumnya nih saya izin menjelaskan nih tujuan saya di sini yaitu untuk melakukan konseling gizi untuk membantu Bapak untuk memahami kondisi Bapak terkait pola makan dan juga asupan makan. Nah, apakah dari Bapak bersedia meluangkan waktu sekitar 10 menit? Iya, saya bersedia Ibu. Oke, baik Bapak, sebelum masuk ke sesi materi ini saya ingin bertanya terkait kondisi Bapak saat ini. Apakah Bapak masih merasa lemas? Iya, saya masih merasa lemas dan kadang sulit menahan. Oke, baik Bapak. Mungkin kalau di tengah-tengah perbincangan kita Bapak merasa mual atau kurang enak badan, mungkin Bapak bisa menyampaikan kepada saya. Iya, siap Ibu. Oke, baik. Sebelum masuk ke sesi konseling, saya izin mengukur tinggi badan juga berat badan Bapak. Apakah dari Bapak bersedia? Iya, saya bersedia. Oke, Bapak mungkin bisa berdiri. Bisa berdiri di sini. Lurus ke depan. Oke, sudah bisa kembali. Bisa naik di sini. Pandangannya lurus ke depan. Oke, sudah. Kita coba kembali. Oke, Bapak tadi kan sudah diukur nih untuk berat badan dan tinggi badan. Berat badannya sendiri di 95 kg. Tinggi badannya di 160 cm. Nah, setelah dihitung untuk indeks massa tubuhnya ini di 34,8 kg. Nah, ini tuh tergolong yaitu obesitas tingkat 2. Jadi dia di atasnya normal seperti itu. Nah, dengan kondisi ini juga dapat meningkatkan resiko penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan juga memperberat kerja jantung, Pak. Nah, menurut Bapak sendiri ini, apakah berat badan Bapak meningkat dalam beberapa waktu? Iya, memang meningkat Ibu. Oke, baik. Berarti itu merupakan salah satu yang perlu kita perbaiki bersama, ya. Oke, di sini saya ingin membacakan terkait hasil pemeriksaan darah Bapak nih. Untuk hasil kolesterolnya dan LDL-nya Bapak ini meningkat. Lalu untuk gula darah Bapak ini juga meningkat. Lalu untuk albuminnya sendiri ini sedikit menurun ya Bapak. Dan juga untuk tensi Bapaknya sendiri ini di 140/90 mmHg. Di sini ini yaitu meningkat di atas ambang normal ya Bapak. Lalu untuk detak jantungnya sendiri ini di 42 kali per menit, yaitu di bawah ambang normal seperti itu. Nah, hal ini juga menunjukkan adanya gangguan metabolisme dan juga resiko jantungnya sangat tinggi seperti itu. Nah, apakah sebelumnya Bapak pernah mendapatkan edukasi mengenai kolesterol tinggi? Iya, sebelumnya saya pernah mendapatkan. Oke, baik Bapak. Berarti kita perlu lebih mengontrol pola makan agar kondisi tersebut itu sedikit membaik ya Bapak. Selanjutnya mungkin saya ingin bertanya mengenai, ini kan tadi Bapak sudah menyebutkan nih Bapaknya sudah menelan atau enggak, itu bisa disebut dengan disfagia nih. Nah, disfagia ini juga menyebabkan makanan atau minuman yang Bapak makan itu bisa masuk ke saluran napas dan menyebabkan Bapak ini tersedak. Nah, apakah Bapak sering batuk saat makan? Iya, saya sering. Oke, baik. Berarti Bapaknya sering ini ya, batuk ya saat sering batuk. Oke. Lalu saya ingin bertanya terkait kebiasaan makan Bapak nih. Mungkin Bapak biasanya dalam sehari ini makannya berapa kali? Biasanya tuh 3-4 kali makan sehari Ibu. Oke. Lebih sering ini konsumsi susu kental manis. Oke, berarti susu minuman manis ya? Ya, lebih ke manis-manis. Oke. Itu susu kental manisnya itu disertai pakai air panas atau? Ya, kadang pakai air panas, kadang juga pakai es. Oh, oke. Berarti Bapaknya sering ya suka ya minuman manis. Biasanya ditambahin gula juga sih Bapak. Oh iya, berarti itu tambah bertambah ya Bapak ya. Oke. Lalu di sini kan ada hasil recallnya Bapak nih. Ini untuk energinya sendiri ini Bapak di 2400 kilokalori. Lalu untuk proteinnya ini di 80 gram atau 126%. Lalu untuk lemaknya sendiri Bapak ini di 90 gram
atau di 191% dan untuk karbonnya ini di 371 gram atau 146%. Nah, setelah dilihat terkait asupan bapak ini asupannya melebihi batas ya bapak ya. Oh, jadi saya melebihi batas tersebut. Iya benar sekali. Nah, saya juga memahami nih mungkin bahwa keluarga bapak memberikan makanannya ini dengan memberikan makanan banyak. Nah, tujuannya mungkin biar bapaknya ini bisa cepat sembuh seperti itu. Nah, namun juga berlebihan juga justru dapat memperburuk kondisi jantung bapak seperti itu. Nah, jadi bapak saya ingin menjelaskan berarti untuk masalah utama bapak ini ditemukan terkait berat badannya bapak ini berlebihan nih. Lalu untuk asupan makanan berlebih juga terutama mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak lemak dan juga gula seperti itu. Lalu bapaknya sendiri juga mengalami disfagia atau kesulitan menelan dan juga bapaknya ini risiko tinggi penyakit jantung soalnya tadi kan dilihat dari hasil biokimianya itu rata-rata meningkat ya seperti itu. Mungkin apakah bapak dapat memahami nih dengan kondisi bapak tadi yang sudah saya sebutkan? Iya, saya bisa memahami. Oke, baik. Sekarang kita akan membahas terkait langkah-langkah yang dapat dilakukan ya bapak untuk memperbaiki kondisi tersebut nih. Nah, pada kondisi jantung, konsumsi makanan tinggi lemak dan gula juga dapat menyebabkan penumpukan lemak di pembuluh darah sehingga memperberat kerja jantung bapak seperti itu. Mungkin saya izin menjelaskan terkait di sini ini ada risetnya itu terkait aritmia. Nah, untuk diagnosa penyakit bapak sendiri ini yaitu merupakan diagnosa penyakit aritmia seperti itu. Nah, di sini risetnya di sini itu ada menjelaskan terkait aritmia itu seperti apa gitu bapak. Nah, di sini kan ada apa itu terkait aritmia. Nah, aritmia sendiri yaitu gangguan irama jantung yang terjadi karena sistem listrik jantung tidak bekerja dengan normal seperti itu. Kayak detak jantungnya bapak itu kan tadi nggak normal ya. Oke. Lalu mungkin untuk gejalanya nih pusing, sesak nafas, terus mudah lelah nih, jadi dada dan juga jantungnya sering berdebar-debar seperti itu. Nah, untuk dampaknya sendiri ini dari penyakit aritmia yaitu untuk penurunan fungsi jantung. Jadi fungsi jantungnya itu nggak kayak jantung normal gitu seperti itu. Lalu lalu ada pembentukan bekuan darah, jadi darahnya ini bisa beku gitu. Iya, nah penyebabnya ini mungkin bisa terjadi karena yang pertama itu penyakit jantung. Lalu ada tekanan darah tinggi. Nah, tadi kan darahnya bapak telah dicek ini meningkat ya seperti itu. Lalu ada gangguan elektrolit seperti itu. Apakah bisa menyebabkan stroke ya? Iya bisa bapak. Nah terkait itu mungkin bapak bisa mengurangi makanan tinggi lemak dan juga tinggi gula seperti itu. Nah, di sini ini ada pantangan nih, anjuran untuk pantangan. Nah, di sini ini ada yang pantangan ya bapak, mungkin menghindari makan tinggi garam, cepat saji. Lalu ada goreng-gorengan itu dihindari. Lalu ada daging mengandung lemak tinggi itu bisa dihindari ya bapak. Dan juga minuman yang berkafein dan juga minuman manis seperti itu. Nah, di sini mungkin aku ingin menjelaskan terkait saya ini ada foto buku makanan. Nah, mungkin bapak biasanya dalam mengkonsumsi nasi itu biasanya porsinya seberapa ya bapak? Ini saya ada contohnya. Mungkin bapak bisa menyebutkan yang mana contohnya ketika mengkonsumsi nasi. Lebih ke ini. Oke, berarti yang DJ ya, berarti lumayan banyak ya dalam satu centong. Biasanya itu berapa centong? 3.000. Oh iya, itu berarti lumayan. Lalu untuk ikannya mungkin bapak biasanya mengkonsumsi ikan yang digoreng atau Lebih suka yang digoreng sih. oh berarti jarang ya yang direbus itu jarang. Kadang 1 kali aja. Oke, berarti tergolong jarang ya. Oke. Lalu di sini kan ada daftar bahan makan terbuka. Nah, di sini ini kan mungkin beras itu kan bisa setara dengan bisa digantikan dengan kentang, terus ada
ubi itu kan bisa, soalnya kan mengandung karbohidrat ya Bapak, seperti itu. Lalu di sini juga ada sayur-sayuran nih. Di sini ada kayak bayam, buah bit, lalu ada buncis dan juga brokoli. Nah mungkin dari Bapak juga ada sering-sering mengkonsumsi sayur dan juga buah seperti itu. Kalau untuk kan saya kan suka digoreng ya Bu ya. Iya. Kalau semisal saya tetap digoreng tapi itu menggunakan minyak apa ya yang baik untuk saya? Mungkin minyaknya itu bisa menggunakan minyak zaitun, Oh. minyak olive oil, atau enggak bisa menggunakan minyak canola seperti Oh. itu, menghindari minyak kelapa sawit. Lalu ini mungkin untuk leafletnya bisa dibawa ya Bapak. Terima kasih Ibu. Oke. Nah di sini kan saya sudah membuatkan contoh menu sehari ini untuk bapaknya. Jadi makanannya ini nanti 3 kali makan utama, 3 kali selingan ya, seperti itu. Jadi nanti porsi makannya itu kecil tapi lebih sering. Jadi 6 kali makan dalam sehari. Nah sini tuh ada makan pagi. Makan paginya ada nasi tim, tumis ayam cincang, kulit tahu kuah, buah pisang. Lalu ada selingan paginya itu ada bubur, telur, nasi merah. Makanan siangnya ada mashed potato, scrambled egg, salad sayur, dan juga smoothies jeruk. Lalu untuk selingan sorenya ada puding naga. Lalu untuk makanan malamnya ada pure kentang, kakap jahe kukus, lalu ada tempe brokoli tin, lalu ada buah apel. Nah untuk selingan malamnya mungkin bisa bubur hazelnut atau enggak buah ya Bapak. Nah ini juga bisa dibawa nanti. Terima kasih Ibu. Oke Bapak, tadi kan saya sudah memberikan nih contoh makanan sehari. Nah di situ tadi saya itu sudah memberikan makanan yang makanan bentuknya itu lunak ya Bapak. Jadi bukan makan biasa lagi, soalnya Bapak kan kesulitan untuk menelan seperti itu ya Bapak. Nah apakah makanan yang sudah saya berikan contoh menu sehari, apakah sudah seperti itu ya Bapak? Iya sudah. Oke baik. Nah walaupun makanannya lunak nih, nanti jumlahnya tetap harus disesuaikan ya Bapak agar tidak berlebihan. Jadi porsinya kecil aja. Lalu untuk susu kental manis sebaiknya dikurangi ya Bapak, karena itu juga tinggi gula. Nah, mungkin bisa diganti dengan sumber protein yang lain yang lebih sehat ya. Iya baik Ibu. Oke, mungkin saya izin bertanya nih terkait apakah keluarga menyiapkan makanan Bapak? Iya biasanya menyiapkan makanan saya. Oke baik, berarti keluarganya juga harus perlu diedukasi ya Bapak agar tidak menemukan makanan di luar anjuran seperti itu. Begitu ya Ibu. Oke, dari semua penjelasan tadi ini menurut Bapak perubahan apa yang paling mudah dilakukan? Mungkin mengurangi berlemak ya. Mm-mm. Terus lalu mengurangi yang manis-manis Iya, seperti dari benar. susu kental manis itu. Iya benar, itu semua juga langkah awal ya supaya Iya. Bapak bisa sembuh seperti itu. Nah, izin memberikan saran ya Bapak untuk menjaga Bapak tersedak nih saat makan. Mungkin Bapak saat makan bisa duduk tegak, lalu mungkin ambil suapannya itu kecil aja, jangan terlalu banyak. Lalu makannya ini perlahan aja, jangan terburu-buru ya Bapak seperti itu. Dan juga hindari banyak minum, jangan terlalu sering minum seperti itu. Nah apakah selama ini Bapak makan sambil duduk tegak? Iya kadangnya kadang tidak. Oke, nggak apa-apa. Mungkin ini nanti bisa diperbaiki ya Bapak. Lalu saya kan tadi sudah ini ya Bapak, saya ingin memberikan tujuan dari pengaturan dari makan Bapak untuk mencegah tersedak, mengontrol berat badan, dan menjaga kesehatan jantung Bapak. Nih, Bapaknya juga harus mengkonsumsi makanan dan minuman yang rendah lemak dan juga rendah gula. Nah, apakah rencana ini dapat Bapak lakukan? Iya saya bisa Ibu. Oke baik, saya di sini izin menyimpulkan nih Bapak ya, Bapak perlu mengatur pola makan dengan memperhatikan jumlah, jenis, dan juga tekstur makanannya Bapak. Lalu pembatasan makanan yang berlebih, terutama susu kental manis, dan juga makanan yang tinggi lemak. Nah selain itu, dukungan keluarga itu juga sangat diperlukan ya Bapak, agar Bapak itu juga bisa menjalankan diet ini dengan semangat supaya bisa cepat sembuh seperti itu. Nah, apakah Bapak bisa memahami dan bersedia menjalankan anjuran ini? Iya saya bersedia Ibu. Oke, baik Bapak. Kita kan sudah menyepakati ya hasil konseling saat ini, yaitu pengaturan diet, jantung dengan tekstur lemak, lalu pembatasan asupan seperti itu. Mungkin saya ingin bertanya nih Bapak terkait sisi konseling selanjutnya nih, apakah dari Bapak bersedia melakukan sesi konseling selanjutnya mungkin 1 minggu ke depan? Iya
Ya, saya bersedia Ibu. Oke, berarti kita sudah menyepakati ya Bapak akan dilakukan konseling ke di minggu depan seperti itu. Nah, apakah Bapak bersedia untuk kontrol kembali ya? Iya, saya bersedia kalau Oke. memang untuk kebaikan saya. Saya. Oke, baik Bapak, terima kasih atas sudah bersedia nih untuk konseling selanjutnya. Baik, mungkin terima kasih ya Bapak sudah meluangkan waktu. Mohon maaf apabila dari saya ada salah kata. Terima kasih semua kondisi Bapak sehat selalu. Amin. Terima kasih Ya, terima kasih Bapak.